Hikayat Malim Deman merupakan hikayat yang berasal dari sastra Melayu klasik dan memiliki fungsi keindahan yang dominan sebagai cerita pelipur lara. Hikayat Malim Deman tersebar di seluruh kawasan Nusantara dan hidup dalam kesusastraan Melayu sampai saat ini. Hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang sangat rajin, giat bekerja, dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Malim Deman, tinggal seorang janda tua, Mandeh Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu, bahkan Mandeh Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Pada suatu hari, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga sampai, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rubiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperenjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Namun, salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendangnya dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Dengan hati gembira, Mandeh Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rubiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak berapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Malim Deman banyak melakukan kebiasaan yang buruk. Hal itu menjadikan Putri Bungsu sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibunya. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri Bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Putri Bungsu berkata bahwa dia akan segera kembali ke kayangan membawa Sutan Duano, anak Malim Deman dan Putri Bungsu. Malim Deman akhirnya panik dan harus kehilangan keluarga kecintaannya dengan penuh penyesalan.